Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maria Immaculata Anugrah Ningtyas dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 23 dengan NIM 2305090062 dari Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu tentang pemanfaatan literasi digital di media sosial. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan atau wawasan seseorang dalam aspek memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber digital seperti media sosial, internet, dan aplikasi. Dan apa itu media sosial? Tentunya, semua orang sudah tidak asing dengan media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan konten dengan orang lain di seluruh dunia. Tidak hanya untuk membuat konten saja, namun media sosial juga merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun tanpa memandang jarak. Kemudian, ada aspek-aspek literasi digital. Pengertian dari aspek-aspek literasi digital ini sendiri merupakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan etis. Kemudian, ada 4 aspek-aspek literasi digital yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah digital skills. Digital skills adalah keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien, seperti mengoperasikan perangkat, mengakses internet, mencari informasi, membuat konten, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Kemudian, aspek-aspek literasi digital yang kedua adalah digital ethics. Digital ethics ini adalah etika yang berkaitan dengan perilaku, nilai, dan norma dalam penggunaan teknologi digital seperti menghormati hak cipta, privasi, dan keamanan data, tidak menyebarkan hoaks, hate speech, atau cyberbullying, dan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari teknologi digital. Kemudian, aspek-aspek literasi digital yang ketiga adalah digital culture. Digital culture adalah budaya yang terbentuk dari interaksi, ekspresi, dan identitas masyarakat dalam dunia digital seperti media sosial, game, podcast, atau meme. Digital culture mencerminkan cara masyarakat memahami, menafsirkan, dan bereaksi terhadap informasi dan fenomena digital, serta bagaimana mereka menciptakan dan membagikan konten digital yang bermakna dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah digital safety. Digital safety adalah keselamatan yang berkaitan dengan perlindungan diri, data, dan perangkat dari ancaman dan informasi dan resiko di dunia digital seperti virus, malware, phishing, hacking, pencurian identitas, dan penipuan online. Digital safety juga meliputi kesehatan fisik dan mental dalam penggunaan teknologi digital seperti menghindari kecanduan, stres, atau gangguan tidur. Kemudian, ada cara-cara mengembangkan literasi digital. Sebelum kita masuk ke cara-caranya, kita harus mengetahui dulu apa itu mengembangkan literasi digital. Pengertian dari mengembangkan literasi digital ini sendiri adalah hal yang penting untuk dilakukan karena literasi digital dapat membantu kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kompleks. Literasi digital ini dapat membantu kita untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif, membantu memecahkan masalah dengan teknologi digital, membantu berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan orang dari berbagai budaya. Kemudian, cara pertama untuk mengembangkan literasi digital ini sendiri dengan cara mengikuti program literasi digital. Nah, biasanya program ini diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintahan, ataupun organisasi. Program ini dimaksudkan untuk mengajarkan kita
cara membuat dan membagikan konten digital, dan cara melindungi data diri kita dari ancaman digital. Kemudian yang kedua adalah dengan membaca sumber terpercaya. Membaca sumber terpercaya ini dapat kita temui seperti jurnal, artikel, blog, ataupun berita-berita yang ada di internet. Dengan kita membaca sumber-sumber tersebut, kita dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan yang berguna untuk meningkatkan literasi digital kita. Kemudian yang ketiga adalah menonton media yang edukatif. Dengan menonton media edukatif, tentunya membuat kita melatih menggunakan media digital dan meningkatkan pengetahuan literasi digital kita. Kemudian, ada beberapa contoh pemanfaatan literasi digital di media sosial. Yang pertama, tentunya sudah tidak asing ya, yaitu membuat konten bermakna. Kita dapat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau karya kita yang dapat memberikan manfaat, inspirasi, atau edukasi bagi orang lain. Contoh dari pemanfaatan literasi digital ini adalah dengan membuat blog, video, podcast, atau meme yang berkaitan dengan topik-topik yang kita minati atau kuasai seperti hobi, bakat, pengalaman, atau pengetahuan. Yang sudah tidak asing lagi dengan sebutan influencer. Kemudian yang kedua adalah mengikuti berita terkini. Kita dapat menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru tentang berbagai hal yang terjadi di dunia, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, atau hiburan. Contoh dari pemanfaatan literasi digital ini adalah dengan mengikuti akun-akun resmi dari media massa, lembaga pemerintah, organisasi, atau tokoh publik yang memberikan berita yang akurat, relevan, dan terpercaya. Contoh pemanfaatan literasi digital yang ketiga adalah berinteraksi dengan orang lain. Kita dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, berbagi, dan berdiskusi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan lokasi. Contoh dari pemanfaatan literasi digital ini adalah dengan mengirim pesan melalui WhatsApp, mengomentari postingan, menyukai postingan, atau membagikan konten yang kita atau orang lain buat, bergabung dengan grup, komunitas, atau forum. Dan keuntungan dari kita mengikuti grup, komunitas, forum, dan aktif di sosial media tentunya membuat ikatan interaksi kita semakin luas. Kemudian, manfaat literasi digital yang keempat adalah menggunakan media sebagai sarana belajar. Kita dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di berbagai bidang, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh dari pemanfaatan literasi digital ini adalah dengan mengakses sumber-sumber belajar yang beragam dan berkualitas di internet seperti buku, jurnal, artikel, kursus online, atau webinar yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah mengkritisi informasi yang diterima. Kita dapat menggunakan media sosial untuk berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap informasi yang diterima dari media sosial, serta memilah dan memilih informasi yang benar, bermanfaat, dan sesuai dengan kepentingan kita. Contoh dari pemanfaatan literasi digital ini adalah dengan mengecek kebenaran dari informasi yang kita terima, sumber, dan tujuan dari informasi yang kita dapatkan, serta menghindari informasi yang bersifat hoaks, proaktif, atau tidak etis. Kemudian, manfaat dari literasi digital yang kita terima, yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Kita dapat menggunakan media sosial untuk mengakses informasi, sumber belajar, dan peluang yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan tugas, pekerjaan, atau proyek dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian, manfaat literasi digital yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Kita dapat menggunakan media sosial untuk meningkatkan kualitas konten, produk, atau layanan yang kita buat atau tawarkan dengan mendapatkan masukan, saran,
atau ulasan dari orang-orang yang ahli, berpengalaman, atau berkompeten di bidang kita. Kemudian manfaat literasi digital yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan. Dengan meningkatkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas kita dalam bermedia sosial, kita dapat membuat dan menciptakan hal-hal baru dengan menciptakan konten original yang menunjukkan bakat dan kepribadian kita seperti blog, podcast, video, atau meme. Kemudian, manfaat literasi digital yang keempat adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi. Kita dapat memanfaatkan media sosial untuk mengakses dan menyebarkan informasi yang relevan, akurat, dan bermakna yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu sosial, politik, dan budaya. Contohnya, dapat dengan mengikuti berita tentang perkembangan COVID-19 serta ikut serta dalam diskusi online tentang pemilu atau berdonasi untuk bantuan bencana alam. Kemudian, manfaat literasi digital yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan mental. Dengan mengelola waktu, emosi, dan perilaku online kita secara sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan kesejahteraan dan mental. Dengan kesehatan mental yang baik, kita dapat menjaga hubungan yang positif dan harmonis dengan orang-orang di sosial media. Contohnya dengan menonton film, bermain game, atau mendengarkan musik online, dan dapat melindungi diri dan orang lain saat berada di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.